Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita boleh beribadah bersama, dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan dengan judul yang saya berikan, yaitu menyatakan kebaikan bagi semua orang. Seperti yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, menyatakan kebaikan bagi semua orang. Mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5, Bapak Ibu Saudara juga bisa memperhatikan di layar Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama ya, yang terjemahan barunya. Filipi 4 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi saya bacakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dituliskan, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kelihatannya satu ayat singkat, tetapi kalau kita memaknainya dalam kehidupan kita hari lepas hari, mungkin sangat berat. Tidak bicara betapa padatnya, betapa pendeknya ayat ini, tetapi isinya itu sangat dalam sebenarnya kalau kita mau renungkan. Ketika saya membaca ini, beberapa waktu yang lalu saya diberikan ayat ini, saya yang langsung bertanya, hati saya sudah baik tidak? Karena kita tidak mungkin bisa menyatakan kebaikan, kita tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain itu bahwa kita itu baik atau tidak, itu kalau terlebih dahulu hati kita ini masih belum baik, atau bahasa kasarnya itu masih kotor, masih belum beres. Lanjut di screen yang berikut. Yang berikut adalah ini adalah pertanyaannya yang menjadi perenungan saya. Apakah saya baik hati? Mari kita bersama-sama di dalam hati kita, mari kita saat ini bertanya, saya orang ini baik hati atau tidak? Saya ini orang yang baik hati atau yang tidak baik hati? Mungkin sebagian kita mengatakan saya masih belum baik hati, atau saya masih belum baik-baik benar ya, belum baik-baik amat gitu. Pertanyaan yang kedua adalah berarti kita ada sedikit kebaikan. Bagaimana supaya semua orang dapat mengetahui kebaikan hati saya? Walaupun mungkin tadi hanya sedikit aja. Bagaimana supaya semua orang, karena di sini dikatakan semua orang, bukan hanya sahabat kita atau teman tertentu, bukan hanya keluarga, tetapi ini bicara ruang lingkupnya adalah semua orang tanpa terkecuali, termasuk pun orang yang paling kita benci seharusnya, termasuk pun orang yang sangat menyakiti kita, yang sangat membuat kita jengkel. Karena di sini dikatakan semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi pertanyaan ini seharusnya menjadi perenungan bagi kita. Apakah saya orang baik hati? Bagaimana supaya orang lain bisa mengetahui bahwa saya ini orang baik hati? Dan kalau kita lihat lagi,
Siapa yang bisa mengetahui kondisi hati kita? Kita bisa saja mengelabui orang dengan ya dandanan kita, dengan penampilan kita. Wah, kelihatannya orang itu baik. Senyumnya manis, senyumnya menawan. Tetapi siapa yang tahu hatinya mungkin sedang menangis, sedang bersedih. Hanya kita pribadi yang bisa mengetahui hati kita, dan juga hanya Tuhan. Bahkan ada satu pribadi yang lain lagi selain itu, yaitu iblis. Dia tahu juga kondisi hati kita. Kita tidak bisa menyembunyikan, karena mereka juga adalah makhluk roh. Bagaimana supaya orang lain bisa membaca hati kita itu? Tentunya bukan hanya sekedar kita tampil baik. Kita tampil dalam artian bahwa fisik kita, penampilan kita, fashion kita baik. Tetapi yang lebih utama adalah hati kita. Kadang-kadang orang di zaman ini lebih mengutamakan tampilan yang di luar dibanding tampilan yang di dalam. Lebih mengutamakan yang dilihat orang dibanding apa sebenarnya yang ada di dalam hati. Dan ini tahu Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan satu kejahatan, satu kekejian di hadapan Tuhan. Ya, ini merupakan satu kejahatan, satu kekejian di hadapan Tuhan. Memang firman Tuhan ini saya sampaikan ketika saya merenungkan, itu berat bagi saya. Renungan firman Tuhan ini bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi saya secara pribadi, menampar juga kehidupan saya. Sebab dalam beberapa pertemuan, bahkan dalam mungkin berpuluh-puluh kali pertemuan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, dengan orang Yahudi, tua-tua Yahudi, dia selalu mengecam mereka. Kenapa? Mereka lebih mendahulukan tampilan. Mereka lebih mendahulukan apa yang orang lihat. Padahal sebenarnya Allah melihat hati mereka. Dengan berbagai macam gambaran, Yesus menggambarkan mereka. Dikatakan seperti kuburan yang dilaburi dengan kapur. Di atasnya kelihatan putih, tetapi di dalamnya tulang belulang. Bahkan sangat keras, bahkan mungkin sangat kasar. Tuhan Yesus menegur mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya yang di dalam ini yang lebih penting, yang lebih utama daripada yang di luar. Karena kalau yang di dalam baik, tentunya apapun yang keluar itu, mulai dari tampilannya, mulai dari cara tatapannya, cara pandangnya dengan orang, bicaranya pun pasti mengikuti. Tetapi kalau kata-kata kita tapi dalam itu masih baik, itu artinya sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, kita sedang munafik. Dan itu bukan hanya kita menampilkannya di hadapan manusia, tetapi sesungguhnya kita sedang tampil di hadapan Allah yang mungkin kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Berikut yang menjadi perenungan kita pada saat ini adalah bagaimana cara kita menyatakan kebaikan bagi semua orang. Judul dari renungan kita hari ini adalah menyatakan kebaikan bagi semua orang. Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Salah satu nasihatnya yaitu di ayat 5 ini adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Kalau kita mengamati ayat ini sebenarnya sangat, tadi saya katakan sangat dalam makna. Langsung disusul dengan fakta, dengan satu hal yang pasti bahwa Tuhan sudah dekat. Tuhan akan datang. Tuhan segera datang. Makanya di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan itu pasti. Yang menjadi pertanyaannya besar bagi kita, cara kita menyatakan kebaikan bagi semua orang. Yang pertama-tama adalah kita mesti dulu mengecek diri kita masing-masing. Seperti di pertanyaan di awal tadi. Saya ini sudah baik hati atau belum? Tadi puji-pujian kita ada satu lagu yaitu Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang percaya, disebut juga sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara di sini, kalau ada mungkin satu orang aja saya sebut, oh kamu bukan anak Tuhan Yesus. Barangkali mungkin ada yang tersinggung. Oh kamu bukan anak Tuhan. Barangkali mungkin ada yang tersinggung. Artinya bahwa kita semua mengaku saya ini anak Tuhan. Saya ini anak Tuhan Yesus. Nah kembali, kalau kita anak Tuhan Yesus, Bapa kita adalah Tuhan Yesus. Tadi dikatakan Tuhan Yesus baik. Sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita pun sebagai anak-anak Tuhan memiliki kebaikan hati. Hati kita baik di hadapan orang. Hati kita baik di hadapan Tuhan. Kebaikan hati di sini diterjemahkan sebagai bermakna tidak keras hati, tidak suka memaksa, ada kelemah lembutan, memperlakukan orang dengan perlakuan yang sama. Artinya di dalamnya itu ada keadilan, tidak membeda-bedakan, tidak menjadi hakim bagi orang lain. Oh ini layak saya tolong, yang ini tidak. Oh ini saya boleh berteman dengan ini karena berbagai macam kualifikasi atau berbagai macam kriteria yang dimiliki olehnya. Sedangkan ini tidak layak menjadi teman saya, tidak layak menjadi sahabat bagi saya. Kebaikan hati artinya tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih unggul daripada yang lain. Itu sebabnya di pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 di sana dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Dilanjutkan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang yang lain juga. Nah ini di sini kita berat sekali ya. Bagaimana mungkin kita bisa mementingkan kepentingan orang lain sementara kita butuh? Ini sulit. Ini berat. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya kembali kepada Yesus tadi. Tuhan Yesus baik. Kita pun yang mengaku anak-anak Yesus.
Kita pun yang mengaku orang yang percaya Yesus seharusnya juga memiliki hati yang baik, pola hidup yang baik, cara berpikir yang baik, cara memperlakukan teman kita, orang tua, dan siapapun dengan cara yang baik juga. Cara kita menyatakan kebaikan bagi semua orang, itu semua orang. Di situ saya garis bawah ya, semua orang. Jadi tidak ada istilah pilih-pilih, pilih-pilih, pilih-pilih. Karena fisiknya jelek, jadi ya saya yang agak tampan sedikit, agak cantik sedikit, jadi ya. Ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil aja di sekolah. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah ya mengecap pendidikan SD, SMP, SMA. Nanti orang-orang yang kelihatan agak ya gimana gitu, mereka memiliki kelompok sendiri. Ya yang biasa-biasa aja, yang hanya pas-pas aja juga ya mereka nggak tahu lah, mereka juga ngumpul sendiri. Tetapi bagi kita yang hadir saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berbuat baik. Bagi siapa? Semua orang. Tanpa ada pembedaan-pembedaan. Yang berikut. Di situ ada ayat firman Tuhan. Mari kita baca ya. Ini di dalam Lukas 6 ayat 43 ayat sampai 45. Saya bacakan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang keluar itu pasti dari hati. Kalau kata-kata kita mengutuk, kata-kata kita mengejek, kata-kata kita ya menggosip ya, atau bahasa kerennya sekarang orang bilang menggibah. Kata-kata kita tidak memberkati orang, itu pasti meluap dari suasana hati kita. Makanya tadi saya katakan itu, mari saat ini dengan jiwa yang terbuka, mari kita cek. Setelah nanti renungan firman Tuhan sampai seterusnya, mari kita belajar bersama-sama. Jika saat ini, jika selama ini masih banyak kegagalan kita, mari Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita memperbaiki. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menyatakan kebaikan bagi semua orang? Yang kedua adalah bahwa kita harus dengan firman Tuhan tadi ini kembali, kita harus bisa mengecek perasaan kita, hati kita. Tidak mungkin kita bisa menyatakan hal yang baik kalau yang di dalam ini masih belum baik. Sebuah pohon kelihatan dari buah. Pohon itu dapat kita nilai ini buahnya pohon baik atau tidak baik itu dari buahnya. Begitupun dengan kita. Kita bisa dilihat orang, oh itu orang itu baik. Kamasro itu baik. Atau Kasinta itu baik. Bukan karena mereka hanya lihat fotonya doang. Oh, kayak rambutnya gitu. Tampilannya gitu. Oh, ini orang ini pasti baik. Kita bisa saja salah.
bisa saja salah. Atau hanya melihat biodatanya. Oh, dia dari keluarga ini, ayahnya ini, ibunya ini, oh pasti orang ini orang baik. Kita bisa tertipu, tetapi kita bisa dilihat, kita bisa diketahui oleh semua orang bahwa kita itu baik dari perbuatan kita, dari cara hidup kita, cara kita memperlakukan cara kita memperlakukan orang lain. Dan ini tidak mudah. Kita butuh latihan. Tidak serta-merta dengan dengar firman Tuhan, dengar khotbah saat ini, lalu besok kita udah menjadi orang yang sangat baik. Kita butuh latihan. Perbuatan baik itu perlu dibiasakan, perlu dibudayakan dalam segala hal. Dalam hal menolong orang lain. Teman-teman ada yang masih mahasiswa, mungkin yang tinggal di kos. Dari hal-hal yang kecil saja. Mungkin dengan nanya kabarnya di sebelah, oh kok seharian tidak keluar kamar kos. Tanya kabar, ketok pintu aja. Lagi ngapain? Jangan-jangan dia sedang sedih. Jangan-jangan dia sedang sakit. Jangan tunggu. Nanti keadaannya, kondisinya udah semakin buruk. Baru nanti menyesal, oh pantesan kemarin 2 hari yang lalu dia nggak keluar-keluar kamar. Pantesan sudah terlambat. Kasihan ya, kasihan. Perlu dilatih, perlu dibiasakan, dibudayakan. Dan ini butuh kepekaan, butuh kerelaan. Tadi dikatakan di pasal 2 tadi itu, mementingkan, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini tidak mudah. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kita membutuhkan penyangkalan diri akan hal ini. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita belajar bersama-sama. Kita menolong orang lain. Kita memberikan nasihat. Cara hidup kita hari-hari, mungkin kita sedang, ya hari-hari ini kan, karena COVID-19 ini, vaksin. Dalam hal sepele aja, antri. Dengan kita tertib, antri aja itu kelihatan. Itu sepele loh. Tetapi kalau kita mengambil hak orang lain dalam hal antri, bagaimana kita bisa dilihat baik oleh orang-orang yang ada di situ, oleh orang-orang yang kita rebut haknya. Tentunya dia melihat, oh orang ini begini. Apalagi kalau dia tahu kita orang percaya, dia tahu kita orang Kristen, oh rupanya orang Kristen begininya. Marilah kita memulai dari kehidupan kita. Yang kedua adalah disambungkan di situ di ayat tadi itu, di masa kembali membacakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua. Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat adalah alasan kenapa kita harus menyatakan kebaikan. Ini yang kedua. Tadi yang pertama adalah cara kita menyatakan kebaikan bagi semua orang. Yang kedua ini adalah kedatangan Tuhan yang sudah pasti, yang sudah dekat, yang akan segera adalah alasan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara kenapa kita harus menyatakan kebaikan. Next.
Di situ ada dua yang menjadi poin perenungan saya, dan mungkin Bapak Ibu Saudara nanti setelah ini bisa mengembangkannya lebih banyak. Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah sebuah hal yang pasti. Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah satu hal yang pasti terjadi. Bahkan itulah yang kita tunggu-tunggu sebagai orang-orang yang percaya. Di sini dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di situ yang saya bold, yang saya kasih warna kuning di situ. Aku akan datang kembali. Ini kata-kata Tuhan Yesus Kristus kepada para murid. Dan ini adalah pasti. Ini adalah pasti. Dan kalau dia datang kembali, ngapain? Di situ dikatakan, aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan tidak mungkin orang-orang yang hidupnya tidak jelas, yang selama hidupnya jahat, yang selama hidupnya menginvestasikan waktunya, memakai seluruh hidupnya untuk kejahatan, bisa dibawa ke sana. Tidak mungkin. Itu adalah hal yang sangat mustahil. Itu sebabnya mari kita berlomba-lomba, mari kita tekun menyatakan kebaikan bagi semua orang. Di mana saja, kapan saja, bahkan dalam kondisi apapun. Anjuran supaya kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang, dikaitkan dengan frasa Tuhan sudah dekat. Mungkin kita bertanya, ini hubungannya apa? Hal ini sebenarnya sangat terkait erat. Sebab kenyataan bahwa Tuhan sudah dekat itu adalah hal yang pasti. Seharusnya kalau kita tahu Tuhan segera datang, artinya kita tahu bahwa waktu saya sangat singkat. Waktu kita, yang kedua itu, waktu kita singkat, sangat singkat. Kita tidak selalu punya waktu. Jangan tunggu bilang, oh, besok lah. Kan masih sehat-sehatnya itu orang. Nah ini saya pakai logat bahasa di sini. Kan sehat-sehatnya dia. Ya besok lah kalau ada waktu. Itu pun kalau ada waktu ya. Ingat, waktu kita singkat Bapak Ibu Saudara. Kita tidak selalu punya waktu. Karena apa? Tuhan akan segera datang. Baik itu yang artinya Tuhan datang nanti di awan-awan dalam artian bahwa di kiamat. Atau Tuhan juga datang secara pribadi dalam artian dia menjemput kita langsung secara pribadi. Kita tidak tahu kapan. Tetapi yang mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita sangat singkat. Marilah kita bekerja selama masih siang. Marilah kita bekerja selama kita masih mampu. Marilah kita menyatakan kebaikan kita itu selagi masih sehat. Kalau yang masih muda, selagi kita masih muda, mari kita memakai kehidupan kita ini untuk kebaikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita itu mengatakan diri baik hanya sebatas retorika, hanya sebagai kata-kata saja. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya tidak baik.
tatkala kita hidupnya tidak baik pun, hatinya tidak baik pun, kita diketahui orang, oh itu orang itu baik, nggak baik loh, orang itu jahat, kita tersinggung. Bahkan yang lebih heran lagi, kadang-kadang kebaikan kita itu tergantung orang lain. Ada satu atau statement yang sudah sangat lama sekali, dan kebanyakan orang memegang prinsip ini. Anda baik, saya baik. Anda jahat, saya lebih jahat lagi. Wah, kelihatannya gagah sekali. Kelihatannya gentleman sekali. Bahkan ada lagi, disambung lagi. Jangan membangunkan singa yang sedang bobok, yang sedang tidur. Wah, kelihatannya keren kan? Tapi tahukah kita itu adalah kata-kata iblis. Itu adalah tipu daya setan. Yang artinya Anda baik, saya baik. Anda jahat, saya lebih jahat lagi. Artinya bahwa itu sebenarnya orang itu hanya tergantung situasi aja. Korek dikit aja. Korek dikit aja, udah keluar aslinya. Kebaikan hanya tergantung situasi yang di luar, bukan yang di dalam. Firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Makanya saya katakan itu adalah kata-kata setan. Jika kita selama ini, saya juga pernah memegang prinsip seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, itu adalah kata-kata setan. Mari kita buang. Mari kita bertobat dari hal itu. Jangan kebaikan kita tergantung orang lain. Sekalipun orang jahat, maka firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kalau kita pakai kata-kata tadi, Anda baik, saya baik. Jika Anda jahat, saya jahat. Musuh itu seharusnya diapain? Dibina. Iya, dibinasakan. Tetapi Yesus datang dengan pengajaran kasih. Mengatakan, kasihilah musuh. Kasihilah semua orang. Hendaknya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Didengar oleh semua orang. Dilihat oleh semua orang. Dirasakan oleh semua orang. Dikecap oleh semua orang. Dinikmati oleh semua orang. Dan endingnya apa? Firman Tuhan katakan, supaya Bapamu yang di surga dimuliakan. Artinya, kehidupan kita, melalui perbuatan kita, perkataan dan seluruh gerak hidup kita, mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Itu. Dan untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita diselamatkan. Untuk itulah kita ditebus. 1 Korintus 6 ayat 19-20 di sana dicatat bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan hanya dengan tubuh kita. Kalau kita memiliki sedikit harta atau ada barang-barang tertentu yang kita sayangi, jika orang mungkin memerlukannya untuk sebentar, pinjam atau mungkin bahkan meminta sekalipun. Jika memang harus, jika memang dia butuh, silakan. Mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita. Tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Roh Tuhan, dengan sikap kita yang mau belajar, yang rela, kita pasti bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini,
Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita tidak menyatakan kebaikan bagi semua. Kalau kita baca keseluruhan surat Filipi ini, di situ dicantumkan orang-orang yang menyatakan kebaikan. Sebagai contoh bagi kita, di pasal 2 ayat 19 sampai 23 di sana dituliskan tentang Timotius yang bersungguh-sungguh melayani Paulus. Timotius waktu itu dia adalah masih sangat muda sekali. Saya baca di ayat 19 pasal 2. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal itu walmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang menolong bapaknya. Wah, luar biasa. Timotius diberikan sebagai teladan bagi kita. Bahkan di ayat 25 sampai 30 di situ dicatat lagi satu contoh Epafroditus yang dikatakan di sana itu ia nyaris mati. Ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia, Epafroditus, nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi yang masih kurang dalam pelayananmu kepada aku. Luar biasa. Itu dua tokoh yang bisa menjadi teladan bagi kita. Bahkan termasuk jemaat Filipi pun. Pasal 4 ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, baik bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Jadi jemaat Filipi juga menjadi satu teladan bagi kita selain Timotius dan Epafroditus. Mari kita nyatakan kebaikan bagi siapapun. Paulus di sini berada dalam penjara. Jika kita memang punya teman, mungkin yang sedang susah dalam penjara pun, kita kunjungi, nanya kabar. Orang-orang yang kita lihat, kita harus peka. Menyatakan kebaikan bagi mereka. Biarlah juga melalui kehidupan kita, Allah dimuliakan. Sebab dunia ini semakin terpuruk, bukan hanya karena terlalu banyak orang jahat. Ingat ya, dunia ini semakin terpuruk bukan karena terlalu banyak orang jahat, tetapi juga karena orang-orang baik yang mengabaikan perannya. Orang-orang baik berdiam diri. Sekali lagi saya katakan, dunia ini semakin terpuruk bukan hanya karena terlalu banyak orang jahat, tetapi juga karena orang-orang baik yang tidak berlaku baik, yang mengabaikan perannya, yang berdiam diri saja. Jadi, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, marilah kita nyatakan itu. Dengan kita menyatakan kebaikan bagi semua orang, maka mereka bisa melihat ini anak-anak Allah. Ini orang-orang percaya. Ini orang-orang Kristen. Dan tentunya di balik itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Amin.